Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Epic Studio Betavis. Oke, hari ini gua akan membahas bagaimana atau cara ikan cupang itu cepat bermutasi guys. Oke, langsung saja kita menuju ke farm. Oke guys, kalian bisa lihat di lubukan sendiri. Nah, ikan-ikan ini female ya guys. Ini female ini usianya baru 2 bulan setengah. Nah, warnanya udah mulai kelihatan, kalian bisa lihat. Nah, usia segini kebanyakan masih dia berfase-fase, kalau nggak menuju ke Basgirl atau Selo, kemudian bermutasi. Nah, itu sendiri yang mempengaruhi mutasi. Yang pertama itu dari segi indukannya sendiri ya guys. Kalau indukannya dia dari segi formnya anal dorsal udah istilahnya ini indukan udah top grade, nah berarti dia otomatis anakan-anakannya atau generasi-generasinya dia akan mengikuti indukan tersebut. Jadi kualitas top grade-nya itu menerus ke generasi-generasi atau menerus ke genetik-genetik selanjutnya yang diturunkan oleh indukannya. Nah, faktor utamanya, faktor awalnya itu dari genetik juga, tapi ada faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi ikan tersebut juga cepat bermutasi guys. Salah satunya di air juga. Air istilahnya faktor komponen penting juga bagi ikan apapun. Kalian kalau mau breeding ikan koi, ikan arwana, ikan apapun aja deh, faktor utama itu mesti air, karena air sendiri udah habitatnya komponen nyawa dari ikan sendiri. Nah, tapi yang saya tekankan di sini, yang saya bahas tentang air adalah proses penggantiannya guys. Nah, penggantiannya itu minimal juga contoh nih di lubukan sendiri, kalian bisa lihat burayak yang saya video kali ini usianya baru 2 bulan setengah guys. 2 bulan setengah, kalian bisa lihat sendiri form-formnya bagian anal dorsal itu udah mulai keluar warnanya, dia bermutasi. Nah, air sendiri di sini yang saya tekankan tadi itu proses penggantiannya itu kalau saya sendiri guys itu kalau minimal 1 minggu sekali untuk penggantian air ya. Karena apa? Penggantian kalau terlalu lama itu akan menyebabkan di ikan tersebut akan terjadi amoniak yang menyebabkan ikan itu malah menjadi sakit guys. Karena apa? Contoh, jika kalian memberi pakan pada ikan cupang tersebut atau pelet maupun pakan hidup lainnya seperti jentik, kutu air, atau artimnya atau dan lain sebagainya. Nah, jika itu bertumpuk dan sirkulasi air itu, contoh di lubukan ini kalian bisa lihat kan, di lubukan ini air ini hanya istilahnya permukaannya di situ aja, tidak ada sirkulasi. Misalkan terkecuali jika kalian pakai sirkulasi, ada filter nih, nah, otomatis di situ ada filter yang menyaring aliran perputaran aliran air tersebut. Nah, kalau di sini kan jadi air tenang nih, air di misalkan ini gua sendiri nih untuk wadah lubukan pakai styrofoam ya. Contoh di wadah styrofoam sendiri, air ini kan bervolume di styrofoam sendiri. Nah,
jadi air itu stuck di situ. Nah, jika pakan yang beberapa hari air itu kalian tidak ganti, maka yang berpengaruh terhadap ikan adalah ikan bisa jadi kuncup atau timbul sisik-sisik nanas yang bisa menyebabkan ikan itu sakit dan menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya kebanyakan yang sering-sering dilalaikan untuk pemula-pemula yang bermain di ikan cupang akan menyebabkan ikan itu menjadi sakit dan akhirnya mati. Nah, untuk itu air itu juga faktor penting guys. Nah, ditambah lagi yang kedua ini kalau gue tidak melupakan ketapang ya, karena menurut gue sendiri tuh ketapang itu unsur yang sangat penting ya guys. Karena apa, di daun ketapang ini, fungsi ketapang itu untuk melebarkan pH air. Nah, contoh kalian di rumah kalian yang pakai air pump, air apapun lah istilahnya, nah itu kan mesti ada filter-filter yang harus disaring dulu sih. Kadang kan air pump sendiri ada yang bahayanya mengandung kaporit atau apa, itu mesti ada filter penyaringan dulu untuk sebelum diberikan ke ikannya. Nah, bahaya dong kalau ada air kaporit campur ke ini, ikannya jadi kena kaporit ya. Nah, untuk itu menghindari terjadinya pH yang enggak stabil, fungsi ketapang ini sangat urgent atau sangat penting, karena ikan cupang merasa nyaman kalau ada ketapang, karena proses ketapang sendiri di cupang membantu proses mutasinya juga guys. Nah, satu lagi setelah di ketapang kita di pakannya. Nah, pakan sendiri gue memberikan, kalau usia segini ya guys gue memberinya pakai jentik nyamuk sih. Kalau breeder-breeder yang lain nggak tahu, tapi setahu saya udah bermain cupang dari tahun 2017 ya. Dari tahun 2017 itu pakan yang paling terbaik itu ya pakan hidup guys. Nah, contohnya ini kalian bisa lihat, nah ini jentik nyamuk ya guys. Kalau kalian bagi yang belum tahu jentik nyamuk kayak apa nih, kalian bisa lihat nih. Nah, cuman di sini saya ada tambahan plus jentik nyamuk saya campur sama spirulina. Nah, kalian bisa lihat ini spirulinanya yang berwarna hijau gue campurin ke jentik, gue aduk dulu. Nah, kemudian kita berikan ke ikannya. Nah, kalau di Epic Studio Betafit di farm gue sendiri nih, gue kalau ngasih makan formulanya ada campurannya ini guys, untuk di usia-usia tertentu karena membantu proses mutasi. Nah, kita campur ini dulu. Kalian bisa lihat warnanya agak kental-kental hijau gitu ya guys. Ini nggak apa-apa sih, memang dari spirulinanya sendiri memang kayak begitu. Kalau dicampur sama air agak menyebar kayak gitu. Nah, kita langsung beri pakan ke ikannya guys. Nah, jadi setiap pemberian pakan gua tuh selalu campurin ngasih ini di setiap pakan. Tapi untuk usia yang di atas 2 bulan ya guys. Kadang jentik juga pakai cacing sutra. Untuk kalau cacing sutra sendiri sih saya jarang pakai untuk mencampurnya ya guys. Gua sendiri jarang pakai ya, karena menurut gua tuh cacing sutra tuh juga mempengaruhi ikan juga ya. Kalau berlebihan bahayanya bisa menyebabkan sisik nanas itu untuk di ikan cupangnya. Nah, kalian bisa lihat ini kebanyakan nih female ya guys. Mungkin minggu depan ini udah saya sortir buat di
breed ya, seperti apa mungkin proses pemijahan dulu ya. Nah, kalian bisa lihat gua kasih pakannya pakai campuran spirulina. Nah, rahasianya cuman itu aja guys. Kalian mungkin kalau breeder-breeder yang lain mungkin caranya sendiri-sendiri ya guys. Kalau gua sendiri nih ada campuran spirulina di jentik nyamuk untuk pemberian pakannya. Oke guys, cukup sekian informasi yang saya berikan tentang bagaimana cara agar cupang bisa bermutasi. Gua sendiri memakai spirulina guys. Oke guys, sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi untuk di Oke guys, sekian cukup video untuk hari ini, bagaimana cara ikan cepat bermutasi. Itu tips dari saya sendiri di farm gua. Mungkin dari breeder-breeder yang lain punya cara-cara tersendiri ya, bagaimana dia untuk mempercepat mutasi atau teknik-teknik yang lainnya. Tiap breeder dia mempunyai teknik-teknik tersendiri. Oke guys, sekian ilmu yang gua sampaikan, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini guys supaya berkembang dan memberikan ilmu-ilmu bermanfaat untuk kalian. Like, subscribe, dan komen di bawah komentar jika kalian punya pendapat lain. Oke, see you next time. Salam cupang Indonesia.